Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Rukun Hajar Aswad mengarah ke Borobudur. Seperti yang kita ketahui bahwa Ka'bah berbentuk kubus yang terdiri dari 4 sudut atau rukun, yaitu rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, dan satu lagi rukun yang di situ terdapat Hajar Aswad. Ada yang menyebut sudut ini adalah rukun Nusantari karena lurus dengan kepulauan Nusantara. Jika kita berdiri dari sudut-sudut Ka'bah, maka garis lurus pandangan kita akan mengarah ke Yaman, Irak, dan Suriah yang dulu bernama Syam, yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Faktanya kawasan-kawasan ini pernah menjadi barometer peradaban dunia, dan pastinya kawasan-kawasan ini menjadi kawasan dunia Islam. 3 sudut ini seakan-akan melukiskan peta ijtihad kaum muslimin. Dari Basrah, mazhab Hanafi tumbuh berkembang ke kawasan sekitarnya seperti Turki, Asia Tengah, India, dan lain-lain yang berkarakter Hanafi dalam fikih dan Maturidi dalam akidah. Dalam intelektualisme tasawuf, kita pun bisa melihat dinamika Mongolia, Nasabandia, dan lain sebagainya. Dari Baghdad pula, mazhab Hanbali bergerak ke kawasan sekitar Hijaz. Dinamika Ashairah pun berkembang bersamaan dengan perkembangannya mazhab fikih. Didiannya dalam dunia Thorikoh yang punya garis demarkasi ketat layaknya kaum Hanabilah atau Hanbali juga lahir dari kawasan Hijaz yang terus berekspansi ke berbagai penjuru. Damaskus sebagai pusat Syam tentu tidak diragukan lagi posisinya. Dinamika mazhab fikih dan mazhab akidah tumbuh subur di kawasan ini. Juga dunia tasawuf tidak ketinggalan. Bahkan gerakan intelektualisme besar-besar dengan mengadopsi pemikiran filosofis ala parataisme lahir dari kawasan ini. Syam sebagai sentral ilmu pengetahuan tentu menjadi tempat singgahnya mazhab Maliki dari Madinah menuju kawasan Afrika Utara. Jalur sutra Damaskus Iskandaria menjadi lintasan Thorikoh yang dekat dengan ihtijaj fikih ala mazhab Maliki dan bersimbiosis dengan kaum Asyriah. Yaman bukan nama yang asing di samping kuatnya pengaruh mazhab Syafi'i, juga mazhab Syariah. Dalam akidah kehidupan asketis atau zuhud menjadi cita rasa daerah ini. Di samping Thorikoh Mutakbaroh, Awliyah cukup dominan. Dan tentu tidak kalah pentingnya Yaman menjadi benteng kokoh mazhab fikih Ja'fariyah dan Zaidiyah saat ini. Nah, sekarang sudut yang menjadi tempat awal dan akhir tawaf, yaitu sudut yang ada Hajar Aswadnya. Kalau kita berdiri dan mengarah pandangan, maka garis lurus akan tertuju ke arah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, kawasan ini mazhab Syafi'i dalam fikih serta Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam akidah cukup dominan. Watak moderat dari mazhab-mazhab ini memungkinkan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan keragaman budaya dalam payung akidah al-muhafaziyah ala Qaldimil Soleh wal Ahjubil Jadidil Aslah. Bagaimana kehidupan tasawuf dan dunia Thorikoh? Moderasi keagamaan kawasan ini menjadi tumbuh suburnya Thorikoh, Qadiriyah, Syatariyah, Badawiyah, Ghaziliyah, Samawiyah hanyalah beberapa nama dari sekitar 40-an Thorikoh Mutakbaroh yang terhimpun dalam Jatman NU. 3 sudut yang merupakan simbol titik koordinat Yaman, Irak, dan Suriah saat ini sedang luluh lantah akibat perang saudara. Suriah perang dengan ISIS hingga menjadi sebuah negeri yang sangat menakutkan. Begitu juga dengan Yaman, hingga belum aman masyarakatnya dengan berperang. Negeri-negeri itu luluh lantah bukan karena diserang dari luar, melainkan para teroris yang mengatasnamakan agama dan tauhid.
Pemicunya adalah kelompok tekstualis, spiritualis yang memahami Islam sebatas permukaan. Membidahkan dan mengkafirkan adalah ritual resmi kelompok ini. Bahkan tidak jarang menjadi penghalalan darah sesama muslim. Merekalah kelompok yang oleh Nabi Muhammad disebut sholatnya rajin, puasanya rajin, hafal Quran, tapi pemahaman Qurannya hanya berakhir di kerongkongannya saja, tidak sampai masuk ke hatinya. Bahkan Yaman digempur oleh negara di mana Ka'bah berada. Yang masih bertahan adalah sudut yang di situ ada Hajar Aswadnya, rukun Nusantara, yang titik koordinatnya lurus mengarah kawasan Nusantara. Berbagai macam cara baik yang berwajah tahriri, ikhwani, hizbi, sawahi, atau salafi wahabi masuk ke kawasan Nusantara untuk merusak keharmonisannya. Tapi Nusantara tetap teguh dan kokoh. Namun jangan santai dulu. Saat ini benih-benih kehancuran seperti ketiga negara itu sudah terus tumbuh dan terlihat. Negara ini seperti fenomena jamaah yang sedang berebut mencium Hajar Aswad. Banyak yang menyikut dan tersikut, yang menginjak dan terinjak, yang mendorong dan didorong, tidak peduli bagaimanapun cara agar dapat mencium Hajar Aswad. Masih untung ada polisi yang bergelantungan di situ, yang sesekali memisahkan dan mengatur agar proses perebutan tidak terlampau parah dan memakan korban. Dan juga untung masih ada sekelompok kecil manusia yang merelakan dirinya dianiaya tanpa perlu balas menganiaya, yang memasrahkan diri bahkan membantu orang yang bisa dibantunya dan mengikuti peluang sekecil apapun untuk bisa menciumnya tanpa harus menyakiti siapapun. Sungguh tidak terbayang andai negeri ini berkonflik sehebat Irak, Syria, dan Yaman. Karena jika itu terjadi, maka gelaplah kehancuran negeri yang diarahkan dari keempat rukun Ka'bah. Dan kalau gelap, maka bersiaplah untuk tangisan yang tidak berkesudahan. Dan buat yang suka berpikir misteri, ada satu fenomena yang menurut saya tidak masuk akal dan sulit dipercaya, yaitu kesegarisan antara Ka'bah dengan Candi Borobudur. Kalau hanya segaris itu sudah biasa, poin to poin adapun bisa ditarik menjadi satu garis seperti Malaysia juga akan segaris. Namun segaris Ka'bah dengan Borobudur ini bukan asal narik garis. Garis ditarik mulai dari titik sudut Ka'bah Rukun Syam ke titik sudut Ka'bah sisi Hajar Aswad yang otomatis melalui titik tengah Ka'bah. Garis tersebut dilanjutkan terus dan akan pas melalui titik puncak Borobudur. Jarak yang ribuan kilometer dan bisa presisi seperti itu luar biasa.